Suasana kemarau panjang, terasa turun hujan deras ketika dilantunkan kalam-kalam ilahi. Jiwa-jiwa yang haus dahaga akan tujuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan tadi menambahkan keimanan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah saatnya kita pada puncak acara kita malam ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Mahdi. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini nabilah pada ali wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini kita dikumpulkan langkung-langkung dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun, dan kumpulnya kita di sini tidak lain tidak bukan karena rindunya kita, cintanya kita kepada panutan kita, kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lain tidak bukan yang tidak ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita, mengajak kita, membimbing kita untuk selamat mulya bejo dunia dan akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, mugi-mugi kita mendapat semua oleh-oleh tersebut, sehingga tidak lain tidak bukan kita berharap setelah selesai pengajian ini maka Allah memberikan kita lewat wasilah Nabi besar Muhammad SAW, yaitu petunjuk jalan menuju selamatnya dunia dan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita keluarga besar kita suri wafarin selalu berhak dan syafaat di dunia dan akhirat. Pertama-tama yang saya takdimi guru-guru kita, para asli, para masyayikh, para kiai, ibu nyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Mobil khusus, sudah Kiai Al-Hajj, Bapak Bupati Yasin, Ketua DKM, DKM, Karom, Ustaz Al-Suratno, dan para asatidz yang lain, dan juga para pejabat setempat, yaitu Bapak Lurah, Bapak RW yang mewakili Ketua RT Bapak Joko Martono. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai muqaddimah pembukaan, yaitu kita ini di sisi Allah, kita ini disebut makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala sifat Khaliq. Makhluk itu adalah yang diciptakan, Khaliq itu yang menciptakan. Sifatnya Khaliq dalam kitab akidah dasar itu apa? Ngatur. Awak dewe sing makhluk ini apa sing dia? Sampai sini setuju boten kira-kira? Boten sing ora setuju. Ya ini wangi ya. Berarti awak dewe sing diatur kudu manut saking sapa? Sing ngatur. Lah aturane Gusti Allah supaya awak dewe ini bejo selamat mulia dunia dan akhirat. Yaitu nas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Tadi dibaca. Yaitu supaya kita mulia, selamat, bejo dunia dan akhirat, kita ini aturannya sudah ditulis dan diberi contoh, dan contoh yang terbaik itu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang mari kita melihat aturan yang Gusti Allah yang ada pada diri kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang saya bawa adalah kitab hadis Sahih Bukhari, di mana kitab hadis Sahih Bukhari tersebut menempati derajat nomor 1 yang diambil hukum setelah kitab suci Al-Quran. Panjenengan belajar taklim di mana saja, pondok di mana saja, hadis Sahih Bukhari itu menjadi menu wajib bagi seorang pelajar untuk dikaji. Karena ini adalah isinya hadis sahih. Kalau kita belajar ilmu hadis, maka derajatnya hadis kan beda-beda. Ya, dari mulai sahih sampai dhaif. Hadis dhaif ini kadang-kadang di masyarakat ini sedikit kurang dihargai. Padahal salah besar. Hadis dhaif ini hadis lemah. Ini bukan hadisnya palsu, bukan. Hadisnya tetap dari kanjeng Nabi, tapi karena perawinya yang menyampaikan hadis ada kekurangan sedikit, entah hafalannya kurang dan sebagainya, sehingga derajatnya dikatakan lemah. Hadis dhaif tersebut mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah digunakan, diamalkan untuk fadhail amal, untuk melakukan apa? Keutamaan amal-amal soleh. Jadi jangan sembarangan sama hadis dhaif. Hadis dhaif ini tetap dipakai untuk fadhail amal. Memang kalau yang diambil hukum itu apa? Hadis sahih, hadis hasan. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh apa? Cuma hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Kalau jenengan sudah ketemu hadis maudhu, jauhi. Kenapa? Itu hadis palsu. Apa sih hadis palsu? Hadis palsu itu digunakan kadang-kadang untuk kepentingan diri sendiri, kadang-kadang untuk kepentingan golongannya. Contoh, misalnya di sini orang sing bakul peyek, maka dia bikin hadis palsu. Apa? Bikin hadisnya seperti ini: barang siapa yang makan peyek sehari 3 kali, maka mlebu swarga. Nah, itu hadis palsu supaya peyek payu. Paham sampai sini? Nah, yang saya bawa ini apa? Hadis sahih, di mana diambil hukum dengan monggo tumbas kitab itu. Itu Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, yaitu hadis Mukhtarul Hadis. Ya. Nah, mari kita sekarang sama-sama menyimak hadis tersebut agar buat sanggup kita selamat mulia dunia wal akhirat. Pengajian ini cuma 1 hadis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda idza wudi'a fi qabri,
Di awal hadis tersebut Kanjeng Nabi bersabda, sejatinya, sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburnya. Berarti hadis ini pengen nyeritakan apa kira-kira? Ya. Tapi hadis ini mau menceritakan tentang apa yang terjadi sama mayit. Sama apa yang terjadi sama mayit. Kenapa? Karena waktu kita di madrasah, guru kita SD madrasah mengatakan pengalaman itu guru terbaik. Ya betul. Nah, maka dari itu kita ngambil pengalaman mayit tersebut yang diriwayatkan dalam hadis sahih agar bisa menjadi guru kita yang terbaik. Kenapa? Kita harus mengambil pengalaman si mayit tersebut di dalam hadis ini karena sama-sama kita tidak pernah pengalaman menjadi mayit. Kapan pengalaman kita dari mayit kira-kira? Kapan kira-kira? Kanjeng Nabi sudah kasih tahu tanda-tandanya. Akmaru umati ma baina sitina ila sabina. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Roto. Nah, sekarang coba jangan pakai matematika we. Ini kalau seandainya roto-roto swidak 5, 65 is kurangi we. Kata J. Mari kita ulangi. Tatkala seorang hamba sudah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan yang nganter mengiringi jenazah tersebut setelah selesai upacara pemakaman, mayit dimasukkan ke kubur, dikasih papan, ditaruh tanah dipendam, lalu dibuat gundukan, dikasih bunga, lalu ditalqin, yasin, tahlil dan sebagainya. Satu persatu mulai meninggalkan si mayit. Siapa yang meninggalkan? Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin tetangga, kerabatnya, pasti meninggal. Apa orang sing turu sono telu menghitung dino ono kira-kira? Ada enggak kira-kira? Pasti meninggalkan. Hatta annahu yasma'u qur'ani alaih. Sampai si mayit tersebut rungu. Apa? Sendalnya yang meninggalkan rungu. Berarti apa? Mayit tersebut pendengarannya lebih peka tinimbang sama wong sing tahu. Niki sendal bojoku, niki sendal tetanggaku, niki sendal sapa anak-anakku. Sampai tahu. Seperti itu. Atahu malakani. Lalu setelah kejadian ditinggalkan para yang akan kubur, maka mayit tersebut didatangi dua malaikat. Sinten malaikat itu? Sinten? Asmanipun sinten? Siapa nama malaikat tersebut? Munkar dan ya. Saya udanihi. Maka malaikat tersebut setelah datang mendudukkan si mayit tersebut. Untuk apa didudukkan? Fayaqulanillahu. Maka malaikat Munkar dan Nakir menanya di dalam kubur. Sehingga ini hadis ini menjadi hukum besok saat kita meninggal dunia ada pertanyaan. Sampai sini jelas? Jelas ya? Biasanya saat kita di madrasah, ustaz kita, asatidz kita menyampaikan hadis sahih, pertanyaan kubur ini biasanya seperti ini. Man rabbuka? Sopo pangeran? Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Sopo nabimu? Jawabannya apa? Nabi Muhammad bin Nabi. Man dinuka? Opo agamamu? Jawabannya apa? Islam, dini. Man kiblatuka? Man kitabuka? Man ikhwanuka? Jawabnya. Masih ingat gak pelajaran madrasah dulu? Itu pertanyaan kubur ada di hadis sahih, yang mana besok kita akan ditanya pertanyaan kubur tersebut. Tetapi
Pertanyaan kubur yang ada di hadis Sahih Bukhari, di mana hadis ini adalah derajatnya pertama setelah Quran. Ternyata pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan bukan man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, bukan. Bukan berarti hadis itu yang sahih bertentangan dengan hadis Bukhari, bukan. Ternyata ada pertanyaan lain dan ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan adalah pertanyaan yang ada di hadis Sahih Bukhari ini adalah yang pertama, sebelum pertanyaan yang man rabbuka dan sebagainya. Maka dari itu Al-Faqih ingin mengkaji pertanyaan yang awal tersebut agar awak ini cepat-cepat supaya bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Paham ya? Apa pertanyaan tersebut? Maka malaikat munkar dan nakir bertanya kepada mayit tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Itu pertanyaan. Malaikat munkar dan nakir tanya. Malaikat munkar dan nakir ini waktu itu membawa gambar tapi dari cahaya. Isinya gambar tersebut adalah gambarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Mayit, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Siapa dia? Isinya fotonya gambar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Fa'amal mu'minun. Maka kalau yang si mayit tersebut orang mukmin, ya yang meninggal kan macam-macam, Pak. Ada orang mukmin, ada orang kufar, ada orang musyrik, ya, ada orang munafik dan sebagainya. Maka kalau yang meninggal orang mukmin, fayaqul, maka dia menjawab. Jawaban orang mukmin, saya tunda dulu. Kita harus mendefinisikan siapa itu orang mukmin. Apa sih bedanya orang mukmin sama orang Islam? Beda lah kira-kira. Orang Muslim tersebut, setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi Muslim. Jenengan bejo, sejak lahir sudah baca 2 kalimat syahadat. Saya ini nunggu sampai 10 tahun baca 2 kalimat syahadat. Yang nuntun kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat saya almarhum Habib Muhammad bin Hasan Ali Idrus 17 Ramadan. Mudah-mudahan ruh beliau ditempatkan di derajat yang tinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya, itu guru saya awal lagi. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Muslim. Begitu dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sholat 3 bulan karena malas, tetap Muslim. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa Ramadan cuma tanggal 1 sampai tanggal 30, tetap Muslim. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kadang-kadang malam minggu keplek, kadang-kadang mendem, tetap Muslim. Tapi kalau dalam syariat dikatakan Muslimnya fasik. Fasik itu apa? Muslim yang mengerjakan dosa besar terang-terangan. Nah, kalau di hadis ini kan yang ditanya kubur mukmin. Apa bedanya? Kalau mukmin tersebut pasti Muslim, tapi dia beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Berarti apa? Ini yang ditanya orang yang calon penghuni swarga, bukan kata saya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum bi rabbil jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Di Quran disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh, ya bukan. Ini dielem sama Gusti Allah sebaik-baiknya manusia. Besok bakal dilebokaken yang swarga adban, yang mana di bawahnya terus ada sungai mengalir salawase. Berarti yang si mayit yang mukmin ini adalah calon penghuni swarga. Ini yang ditanya. Apa jawabannya? Jawabannya disebutkan di sini. Fayaqulu asyhadu, saya bersaksi, annahu, sesungguhnya dia, maksudnya kanjeng Nabi, Abdullahi wa rasuluhu, dia adalah hambanya Allah dan dia adalah utusannya Allah. Itu jawaban. Ayo sama-sama kita ulangi. Kalau kita ditanya jawabannya apa? Asyhadu annahu Abdullahi
wa rasuluhu. Sudah hafal bukan? Hafal bukan? Saya ini. Apa ya? Itu jawabannya. Jawabannya singkat. Saya bersaksi kalau dia, maksudnya Nabi Muhammad, itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Setelah orang mukmin tersebut menjawab dengan pertanyaan tersebut, dengan jawaban tersebut, fayaqula, maka malaikat munkar dan nakir berkata, unzur ila maq'adatika minan nar qad abdallahu bihi maq'adan minal jannah. Masya Allah. Shallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Setelah bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut dengan jawaban yang singkat, yaitu sesungguhnya dia adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, maka malaikat munkar dan nakir mengatakan, "Hei fulan mayit orang mukmin. Tadinya kamu waktu masuk di lubang kubur, tadi kamu memang mukmin, tapi kamu ini walaupun mukmin, waktu kamu meninggal dunia masih bawa sisa dosa sebesar zarah." Sebesar zarah ini seperti biji sawi, yang mana setiap orang yang meninggal dunia, kalau dia belum kembali fitrah, maka masih ada sisa dosa, maka pasti dihisab. Walaupun sebesar zarah. Tapi karena engkau bisa menjawab pertanyaan kubur, maka tempatmu yang tadinya di lubang-lubang neraka, maka diganti oleh Allah menjadi taman-taman surga. Karena bisa menjawab pertanyaan kubur sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sebelum saya teruskan hadis ini, kita ini apa tadi sesuai dengan hadis kajian Nabi, kulumi Adam khata. Setiap dari kita ini natulung Adam mesti membuat salah. Nah, setiap salah yang diperbuat, kalau kita meninggal dunia masih membawa kemaksiatan yang belum diampuni oleh Allah, mesti dihisab. Kalau besok kita meninggal dunia tidak mau dihisab, syaratnya satu, yaitu apa? Pastikan saat kita meninggal dunia kembali fitrah. Siapa orang yang fitrah? Kullu mauladin yuladul ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu fitrah. Bayi lahir 1 tahun meninggal surga langsung tanpa hisab. Karena apa? Fitrah. 2 tahun meninggal fitrah, 3 tahun meninggal fitrah. Walaupun orang tuanya bukan Islam, punya anak 2 tahun meninggal surga, karena dia masih Islam. Karena dalam syariat, setiap anak yang belum balik itu mesti Islam. Karena inna dina indallah Islam. Setiap anak yang belum balik meninggal mesti Islam, mesti masuk surga. Nah, permasalahannya, apakah kita setelah balik, setelah malaikat Raqib wal Atid ini ditugaskan, apakah kita bisa mempertahankan kefitrahan kita kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Jadi umur 17 tahun setelah balik masih fitrah terus, 20 tahun fitrah terus. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Banyak mana saat kita meninggal dunia sudah fitrah atau kembali fitrah atau masih bawa dosa kira-kira? Nah, itu dia pertanyaan. Berarti kalau ada orang-orang yang meninggal dunia masih bawa dosa, walaupun sebesar biji sawi, pasti akan mendapat perhitungan di sisi Allah. Salah satu riwayat menceritakan, ada seseorang waktu dihisab sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, diperiksa semuanya. Dengan keadilan Allah ternyata itu orang mukmin, amal solehnya mayoritas, tetapi masih ketemu dosa kecil sebesar biji sawi. Lalu apa yang dilakukan? Orang ini bilang, mungkin saya ini cuma hisabnya ringan ini. Lalu Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menghisab. Apa? Dalam riwayat pertama, sebelum masuk surga, hisabnya apa? Diambil kerikil dari rokok, atau diambil sendal dari, tapi talinya dari api neraka. Suruh apa? Suruh pakai sendalnya, atau suruh injak kerikil. Begitu orang mukmin tersebut yang punya sisa dosa sebesar zarah, injak kerikil atau pakai sendal yang dari alis kakinya dari api neraka, teriak-teriak, ya Allah, kenapa engkau menyiksa saya dengan sisa yang paling berat, sedangkan sisa dosa saya waktu meninggal itu paling sedikit. Kenapa dia teriak-teriak gak kuat? Karena otaknya mendidih. Kerikilnya yang diinjak, kerikil neraka, otaknya mendidih. Dia bilang ini sisa yang paling berat, ya Allah, seolah-olah dia protes kalau tidak adil.
Inna ahwana malinah man lahu yu'min bidari makro. Ya Fulan, ketahuilah ini sisa seperti ini, injak ringan dari rokok. Ini buat orang seperti kamu, ini sisa yang paling enteng, sisa yang paling ringan. Bayangin, yang paling ringan aja suruh injak ringan rokok, begitu injak utaknya ngok. Bagaimana kalau semasa hidupnya pernah membak sembako gitu? Mangan semen kira-kira, mangan aspal kira-kira. Ya Allah, wallahu a'lam. Yang begitu. Nah, sehingga hati-hati. Walaupun kita orang mukmin, tapi kalau meninggal dunia masih bawa sisa, siap-siap dihisab semua. Tetapi saking welasnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dibuat syariat, seandainya kita bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah, sehingga dia tidak jadi masuk neraka, diganti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah besok waktu kita meninggal dunia, insya Allah sebagai mukmin, kalau seandainya naudzubillah mendalik masih punya sisa dosa, apakah kita ini bisa menjawab pertanyaan kubur seperti itu kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Nah, tadi jenengan bilang hafal loh. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan kubur tersebut, apakah modalnya hafalan? Ya, hafalan atau bukan kira-kira? Nah, untuk tahu atau bukan, kita habiskan dari sini. Nanti kita tahu bagaimana resepnya bisa menjawab pertanyaan kubur. Seperti itu, ya? Ya, mari kita lanjutkan. Ya. Maka setelah itu, fayarahuma jami'an. Maka orang yang mukmin tadi setelah bisa menjawab pertanyaan kubur, dia melihat dua-duanya. Tadi tempat yang berokok, akhirnya menuju suatu sangat. Ya. Lalu dilanjutkan, wa yufsahu lahu qabrahu sab'una zira'an. Lalu setelah diampuni dosanya Allah, dia masuk surganya Allah, maka kuburnya ini diluaskan, dijembake sebesar 70 zira'. 70 zira' ini kurang lebih 35 meter. Dengan kadang-kadang kan kalau ada kiai yang doakan mudah-mudahan alam kuburnya dijembatkan. Ini betul. Nah, ini hadis. Ya, orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, diampuni dosanya Allah. Kuburnya dijembatkan. Wa yusihu lahu qabruhu, sudah tadi. Wa yula'u alaihi ukra ila yaumi yub'atsun. Lalu apa yang terjadi? Kuburnya dihiasi. Kuburnya dihiasi dengan hijau-hijauan. Maksudnya apa? Hijau-hijauan ini kan simbolnya keindahan. Berarti kuburnya dijadikan taman-taman surga. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Sampai hari berbangkit. Jadi kuburnya jadi taman-taman surga. Kamu ada saksi hidup, kakak saya Taufik. Itu beliau waktu dulu gurunya Habib siapa? Habib Hasan As-Satri. Ya, beliau waktu itu cerita sama saya. Waktu 3 hari meninggal gurunya. Beliau itu kakak saya, kakak Taufik kakak saya ini waktu masuk ngenger istilahnya. Nanti jadi gurunya itu suka megangin gurunya karena umurnya tua, meninggal 80 tahun. 3 hari setelah meninggal dunia, kakak saya ini mimpi. Cerita sama saya. Mimpinya ziarah. Begitu ziarah, tiba-tiba dari kuburnya ini terbuka keluar saya. Tiba-tiba dalam kuburnya dipanggil, tik, masuk ke dalam. Masuk sudah. Begitu masuk ternyata gurunya muda, umur 33 tahun. Memang orang kalau sudah meninggal bahasa 33 tahun. Lalu apa? Digandeng lihat di dalam kubur itu ada orang baca maulid. Masya Allah, ada orang baca Quran, ada orang sholat. Indah selamat. Akhir cerita, kakak saya ditanya, itu mau di sini ya nemenin anak? Jangan Dip, nanti aja Dip. Kalau ngomong iya, udah tidak sekarang gitu ya. Akhirnya naik lagi baru bangun. Ini Dip. Jadi riwayat hadis sahih, orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, diampuni dosanya, tidak jadi melebut rokok, diganti surga, kuburnya diluaskan, lalu dihiasi dengan hijau-hijauan. Karena bisa menjawab pertanyaan kubur. Paham sampai sini ya? Selanjutnya kita lanjutkan. Wa amal kafiru au munafiqu. Nah, bagaimana kalau yang mayit tersebut kafir atau munafik? Siapa itu kafir? Kafir tersebut kafaroh, terhalang.
Orang kafir itu dikatakan terhalang kenapa? Karena kalau bukan orang Islam ditanya, "Sopo Tuhanmu?" Jawabannya Allah, bukan kira-kira. Bukan. Sopo Nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad, bukan kira-kira. Bukan. Karena dia terhalang. Terhalang mengakui Allah sebagai Tuhannya, terhalang mengakui Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusannya. Kalau orang munafik siapa ini kira-kira? Orang munafik. Ya, orang kafir yang terhalang. Kalau di sini orang munafik, mayit namanya munafik ini. Ya, golongan munafik. Orang munafik itu siapa kira-kira? Wa idza hadza kadzab. Ciri-cirinya apa? Kalau dia ngomong ini orang munafik ini apa? Kalau ngomong apa? Ngapusin. Ini kalau dikasih amanah apa? Hah? Kalau janji apa? Udah janji. Itu munafik amalia. Ada lagi namanya munafik akidah. Hati-hati di Quran disebutkan inna munafiqan fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini besok tempatnya ning aspal neraka. Nek cara bahasa Jawa ini apa? Neng inti beras enak gitu. Anjing neraka ya. Paling pasti besok orang munafik tersebut apa? Siksanya lebih berat daripada orang kufar, orang Yahudi, orang Majusi, lebih panas siksanya. Siapa orang munafik tersebut? Orang munafik itu apa? Penampilannya apa? Islam. Anggo kopiah, anggo takwa, anggo sarung. Kadang-kadang pakai sorban. Apalagi mancing dekat pemilu, mesti pakai sorban. Itu kalau nggak ada yang sholat Jumat bawa wartawan biasanya dekat pemilu. Tapi orang-orang tersebut walaupun pakai kopiah, walaupun pakai takwa, walaupun pakai sarung, tapi kalau bicara itu apa? Nyerang syariat Islam. Kalau sudah bicara ngelek Islam. Kalau sudah bicara ya Allah, seolah-olah dia ini KTP-nya bukan Islam. Seolah-olah ini KTP-nya orang lain sudah. Tapi Islam. Nah itu orang munafik. Ya, saya tidak bicara politik, tidak bicara apa-apa, tapi kenyataannya kalau kita lihat di TV, ya ada orang yang penampilan Islam, tapi kalau ngomong justru ngelek Islam. Ya, mari kita lanjutkan hadisnya. Disebutkan di sini, wa amal kafiru al munafiqu. Bagaimana kalau si mayit tersebut golongan kafir atau munafik? Fayaqulu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Maka pertanyaannya sama. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir sama. Kenapa sama? Karena semua orang di dunia, walaupun di dunia ini dia ini orang kafir, bukan orang Islam, tapi dia tetap diperlakukan secara syariat Islam. Ada orang yang dari kecilnya agama lain, meninggal dunia dalam keadaan agama lain, 70 tahun dia tidak pernah sholat karena syariat dia tidak ada sholat, tapi besok dihisab dianggap tetap setelah balik meninggalkan sholat fardu. Tetap. Kenapa kamu tidak sedang balik tidak mengerjakan sholat fardu subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai matimu? Kenapa engkau tidak mengerjakan puasa Ramadan? Kenapa engkau tidak melakukan haji yang wajib, umroh yang wajib? Kenapa engkau tidak bayar zakat fitrah, zakat mal dan sampai itu rute walaupun dia bukan Islam? Kenapa? Karena inna dina illallah Islam. Karena semua agama yang cuma diakui oleh Allah apa? Cuma jadi dia diperlakukan syariat Islam satu waktu seperti itu. Nah, lalu setelah ditanya apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, orang kafir dan munafik, maka fayaqulu, maka setelah ditanya menjawab orang kafir dan munafik tersebut, si mayit tersebut, apa jawabannya? La adri. Jawabannya apa? La adri. Jawabannya apa? Jawabannya aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Disebutkan di hadis ini, wakutu aku mayakun nasu. Aku nggak ngerti apa-apa. Apa saja yang diucapkan manusia lain tentang Nabi Muhammad SAW, aku nggak ngerti apa-apa. Orang lain ngomong Nabi Muhammad gini dan begini dan begitu, aku nggak ngerti. Jawaban seperti itu. Fayaqulu lahu la doraita wa la talita. Maka malaikat munkar dan nakir mengatakan, kamu ini tidak tahu siapa dia itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kamu ini semasa hidupmu tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu, mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, walaupun lewat Quran, hadis ataupun kitab yang lainnya.
sehingga kamu tidak tahu siapa Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kamu tidak tahu apa ajarannya, dan kamu tidak tahu apa larangannya, sehingga kamu ini tidak mau tahu apapun, sehingga hidupmu tidak dipenuhi dengan tuntunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembarangan sudah. Kalau Kanjeng Nabi ngajarkan misalnya masuk rumah pakai kaki kanan, maka orang yang tidak mau tahu itu tidak menerapkan syariat Kanjeng Nabi. Masuk rumah mau pakai kaki kiri, mau loncat, mau jalan mundur, mau salto, masa bodoh. Kalau seandainya dia ini syariat Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, dia itu kalau masuk WC pakai kaki kiri ada doanya, maka orang yang tidak mau tahu dengan syariat Kanjeng Nabi, masuk WC mau jalan mundur, mau salto, mau jumpalit, masa bodoh. Itu dia. Ini ditegur oleh malaikat munkar dan nakir. Summa robu bimitrokin min hadidin. Lalu setelah tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, malaikat munkar dan nakir mengeluarkan palunya dari besi. Dorbatan baina usunaihi. Lalu dipukulkan palunya tersebut di antara dua telinganya. Fayasihu yasma'u man yalihi khairas sakalain. Maka saking kerasnya pukulan malaikat, dia teriak sekeras-kerasnya di gunung, sampai iwak kiri kanan dan semuanya makhluk bisa mendengarkan kecuali manusia dan jin. Jadi manusia dan jin ini diberikan rahmat oleh Allah, tidak bisa mendengarkan teriakan kubur. Karena dalam riwayat kalau manusia bisa mendengar teriakan kubur, maka langsung pisah, tidak kuat. Sehingga hewan bisa dengar, bisa. Kalau kita ziarah kubur lagi sepi, ya kadang-kadang kita mendengar suara kokok ayam gitu, anjingnya long-longnya gitu, beda, karena dia sedang mendengarkan teriakan kubur. Hatta taktalifa idla'uha, disebutkan di wayudayiku alai qabru. Maka setelah itu kuburnya menyempit, dipres. Hatta taktalifa idla'uhu, sampai tulang-tulangnya remuk. Tulang-tulangnya remuk. Aku dengan kata sih, ada dokter ahli tulang bilang, kalau ada orang yang tulangnya retak, nggak bisa jalan. Kalau orang asam urat cuma bengkak, tulangnya retak masih bisa jalan. Tapi kalau sudah tulangnya retak nggak bisa jalan. Karena di situ terkuburnya saraf-saraf. Nah, ahli kubur ini yang nggak bisa jawab pertanyaan siapa laki-laki ini, orang munafik, orang kafir tersebut, maka kuburnya disempitkan sehingga tulangnya hancur dulu. Wallahu a'lam, rasanya seperti apa. Mudah-mudahan kita bukan terdorong orang yang kafir atau munafik. Mudah-mudahan kita terdorong orang mukmin yang bisa jawab pertanyaan. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Orang mukmin bisa jawab. Orang kafir munafik nggak bisa jawab. Kalau seandainya kafir dan munafik tersebut suruh ngapal, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kenapa dia tidak bisa jawab? Kenapa dia tidak bisa menjawab orang kafir dan munafik? Pertanyaan kubur tersebut. Kenapa kira-kira? Tadi sebelum kan ditegur sama malaikat munkar dan nakir. Kamu nggak bisa jawab karena kamu selama di dunia ini apa? Nggak pernah belajar, nggak pernah mau tahu siapa itu Kanjeng Nabi, nggak pernah berusaha untuk mau tahu, sehingga syariat Kanjeng Nabi kamu tidak ketahui, sehingga syariat Kanjeng Nabi apa yang diperintah, apa yang dilarang tidak kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya siapa saja dari kita yang berusaha mau tahu apa syariat Kanjeng dengan apa syariat Kanjeng Nabi, dengan menggali Quran, menggali hadis-hadis, dan kita amalkan pada diri kita, pasti kita bisa menjawab pertanyaanku. Paham sampai sini? Berarti apa? Pastikan semangsa awak dewe urip sebelum dijemput malaikat Israel. Pastikan awak dewe ini apa? Selalu mencari tahu apa yang tentang segala sesuatu tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan. Sekarang ini awak dewe ya tarafnya menyedihkan sudah. Wes orang gelem ngerti tahu, wes orang ngamalke. Bahkan sebagian dari saudara kita ada yang merubah syariat Kanjeng Nabi. Ada yang main-main dengan syariat Kanjeng Nabi. Coba ingat Idul Fitri yang kemarin, syariat Kanjeng Nabi sudah mengatakan soft laki-laki ini yang paling abdol di depan. Tiba-tiba waktu Idul Fitri ada perempuan jedul di ngarep dulu. Ya. Nah ini
kita wis bertentangan main ke syariat kanjeng Nabi. Lalu ono meneh ngeluarke video pakai dalil sak enak dhewe. Yaitu apa? Dia mengatakan kalau kanjeng Nabi kalau mau adzin kan bisa itu kiblat ya. Kan ada kiblat. Caranya ngeten iki yo. Supaya suaranya lancar. Gimana? Jadi dibungkin ngeten kan? Ya enggak? Ternyata dia ini berubah. Apa? Kalau ajar kan cuma di manusia untuk sholat, berarti jangan belakang kiblat, ada menungso. Jadi suruh madhab ke belakang kiblat. Lalu di video dikasih tahu contohnya. Ajarnya bagaimana? Bukan begini. Waktu takbir bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya delok sampai pegel usus saya. Ini azan mau baca puisi nih. Ya Allah. Sudah enggak melakukan mencari tahu syariat kanjeng Nabi, malah main-main ke syariat kanjeng. Hati-hati. Hati-hati. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang seperti itu yang memainkan syariat kanjeng Nabi, ini hati-hati. Coba lihat, saya bawa kitab Riyadhus Shalihin, di mana disebutkan di sini, anna rojulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada seorang pemuda yang makan di sisinya kanjeng Nabi, di samping kanjeng Nabi, pakai tangan kiri. Makannya pakai tangan kiri. Faqala, maka kanjeng Nabi menegur, "Kul mangano siro biyaminika," melawan tangan kanan. Kanjeng Nabi tegur, kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai kiri. Qala, maka laki-laki yang ditegur tersebut mengatakan apa? La astati'u, aku iso. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Makan pakai tangan kanan. Lalu yang makan tangan kiri bilang apa? Aku iso. Aku iso makan pakai tangan kanan. Qala, maka kanjeng Nabi mengatakan, lastata'tu ma mana'u illa kibru. Kamu ini sebenarnya bisa makan pakai tangan kanan. Kamu bilang nggak bisa karena apa? Kamu ini mau sombong, mau menentang syariatku. Kamu bilang kamu nggak bisa makan pakai tangan kanan. Kan sombong, bukan karena bisa. Fama rafa'a ila fihi rawal Muslim sahih. Maka kanjeng Nabi mengatakan kejadian itu apa? Setelah dia mengatakan aku tidak bisa makan pakai tangan kanan karena sombong, sejak ditinggal kanjeng Nabi sampai matinya dia berusaha makan pakai tangan kanan tidak bisa. Begitu ngangkat jatuh, makanya sampai matinya pakai tangan kiri. Kenapa? Karena berusaha merendahkan syariatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya kanjeng Nabi jangan dibuat main. Wa yang tibu amil apa? Ilah wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi ini bukan dari hawa nafsunya, tapi ilah wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah. Berarti kalau ada orang yang memainkan syariat kanjeng Nabi, berarti sama saja dia memainkan syariatnya Allah. Hati-hati. Apalagi sekarang di masyarakat ini, kalau ada orang yang dinasihati, Pak, ini kerjakan sunnah loh Pak. Maka orang tersebut kadang-kadang memahami definisi sunnah salah. Memahami definisi sunnah salah. Apa definisi sunnah? Yaitu badan secara syariat kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan tidak berdosa. Maka dia cuma seperti orang berdagang. Mek sunnah. Jawabannya apa? Mek sunnah. Ini salah besar ini. Dan jangan sampai kita meremehkan tersebut. Kalau kita belum bisa menjalankan sunnah, maka kita ini minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat Engkau berikan tambahan saya taufik dan hidayah agar saya bisa menjalankan sunnah. Kenapa? Siapa saja orang yang di dirinya, di hatinya melakukan amalia berdasarkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, itu akan mendapatkan keuntungan, kebejanan yang sangat besar. Ya, salah satu keuntungannya sudah kelihatan tadi. Tadi saya bacakan di Sahih Bukhari. Yaitu apa? Bisa menjawab pertanyaan umum. Ini sudah luar biasa. Lalu apa lagi? Oh, banyak banget. Wakil banget. Salah satu di antaranya. Ya. Orang-orang yang istilahnya di dirinya ada sunnah. Ini saya cuma ambil sepotong-sepotong saja, ya, untuk menunjukkan orang yang menjalankan sunnah kanjeng Nabi ini bejurnya luar biasa. Karena
sunnahnya kanjeng Nabi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat. Ini ada di kitab Fathul Mu'in. Ya. Disebutkan man akhoza min turabil qabri. Sopo orang yang mengambil yaitu tanah kubur halat dafni biadihi. Tatkala ketika mengubur. Ini syariatnya gini loh. Kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, kebetulan jenengan masuk ke dalam kubur, ya kan ada 3 orang, ya begitu dikubur sebelum ditutup papan, maka yang di dalam tersebut ngambil tanah di dalam itu tanah kubur, ya dengan tangannya, langsung ya diambil. Lalu disebutkan di sini, wa qarra'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a marrah. Lalu tanah kubur tersebut dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar ya 7 kali sampai akhir ayatnya, maksud ayat suratnya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar min qadar qadar khairun min alfi ayati ya 7 kali dibaca. Jalau mahal mayyiti fi kafni aw qabrihi. Maka setelah dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali, tanah kubur itu disepirke di kain kafannya. Atau kalau yang di atas setelah ditutup papan dicampur dengan tanah kubur, ya. Lam yu'azzab zalikal mayyitu fi qabri. Maka apa yang terjadi? Sekali-kali mayit tersebut tidak ada azab kubur. Sekali-kali mayit tersebut tidak ada azab kubur. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia menjalankan sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat, cuma ambil tangan bacanya, tidak diazab kubur selamanya. Kenapa? Derek aja mati. Nah sekarang ini kalau bilang ini sunnah, mestinya jangan seperti itu. Para sahabat, setiap yang dilakukan kanjeng Nabi, apa yang diucapkan sahabat? Sami'na, aku dengar patuh. Coba kita lihat. Ada salah satu kesunahan kanjeng Nabi yang sekarang sudah lawang kol sudah, yaitu apa? Apa itu? Ini adalah amal yang dilakukan oleh kanjeng Nabi terakhir sebelum setu. Waktu kanjeng Nabi sudah sakaratul maut, kanjeng Nabi ini mengeluarkan siwaknya, ngasih kode ke istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kering siwaknya. Sehingga Siti Aisyah ini memakai siwaknya kanjeng Nabi itu basahi dengan ludahnya gitu. Lalu kanjeng Nabi disiwaki oleh Siti Aisyah. Dalam riwayat kitab Babul Siwak, salah satu keutamaan orang yang biasa pakai siwak yaitu apa? Saat sakaratul maut maka dia ini akan mengingat untuk mengucapkan kalimat akhir La ilaha illallah. Nah, orang kalau sudah mengucapkan sebelum maut, sebelum meninggal la ilaha illallah, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sopo tiang yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal la ilaha illallah mlebu surga. Siwak. Ini amal dia yang dilakukan oleh kanjeng Nabi yang terakhir. Dalam riwayat hadis yang lain kanjeng Nabi mengatakan rakaat ini disiwakin khairun min sab'ina rakaat bisabahi bisiwak. Sopo orang yang sholat sebelum sholat dia siwakan, maka 2 rakaat sholat yang pakai siwak lebih bagus pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi kalau jenengan sholat 2 rakaat subuh pakai siwak dibandingkan dengan orang yang mengulang sholat subuhnya 35 kali, pahalanya masih lebih bagus, lebih banyak orang yang 2 rakaat pakai siwak. Sekarang saya tanya, yang hadir di sini coba keluarkan dari kantongnya siwaknya, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Hah? Apa? Yang mana di kantongmu? Apa kira-kira? Apa masih penting? Jarum super itu. Wajib ya. Kayak udut sunah tak kira-kira ya? Sunah iso apa kayak udut kira-kira? Lakuin. Jadi kalau kita berusaha meneladani kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, bejo sudah. Bejo, hitungannya kira-kira, pahalanya kira-kira. Berarti kalau ada orang yang tidak menjalankan sunnah, Pak, memang tidak berdosa, tapi rugi besar. Karena apa? Kehilangan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah. Paham
Paham sampai sini? Nah, maka dari itu pada pengajian ini saya ingin membawakan satu buah perintah Kanjeng Nabi yang sifatnya diajarkan oleh Kanjeng Nabi tapi bukan sunnah tapi wajib. Tapi permasalahannya jenengan kanthi boten. Sunnah jenengan saya sampaikan ini jenengan ngentosi setengah jam malih. Kanthi boten? Kanthi? Alhamdulillah. Yaitu apa? Ini adalah perintah Kanjeng Nabi tapi wajib. Perintah Kanjeng Nabi tapi wajib. Monggo. Ini saya bawa kitab Nasihat Dunia yang musuh Habib Tol Haddad. Mungkin yang biasa mau roti padat. Di sini ada menjaga mau roti padat betul. Ya, roti padat, roti pun haddad. Ini yang musuh beliau. Ya. 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 Di sini beliau menukil satu ayat di mana setelah itu diterangkan hadis-hadis Kanjeng Nabi yang kalau sekarang kita lakukan luar biasa mulianya. Tapi sekarang kita sedang krisis itu. Yaitu beliau mengambil di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hafal semua tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dan sembahlah aku Allah dan jangan aku dipersekutukan dengan segala sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya ulangi, ayat tersebut apa? Kita diperintah untuk menyembah Allah dan kita diperintah untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dan kita diperintah untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang. Nah, cara kita beribadah kita kepada Allah, kita paham. Wa'budullah dan sembahlah Allah. Kita paham bagaimana cara menyembah Allah. Sholat yang fardu, yang sunnah menyembah Allah. Puasa fardu, puasa sunnah menyembah Allah. Quranan, birrul walidainan, yasin, tahlil semua itu menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a dan jangan sekali-kali kamu mensekutukan aku dengan Allah. Kita paham. Kita sunnah al-jamaah, nadlin. Ahlussunnah wal jamaah tidak ada kita ini menyembah patung, tidak ada kita menyembah matahari, tidak ada kita menyembah bulan, tidak ada. Paham kita semua ini. Tetapi ayat tersebut disampaikan dengan apa? Wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba lihat. Tiga perintah Allah ini. Pertama menyembah Allah, kedua jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga berbuat baik kepada orang tua. Itu disambung dengan huruf wau atof. Dengan huruf apa? Wau atof. Apa huruf wau atof tersebut artinya dan. Kenapa Allah tidak menyambung dengan huruf au atau? Kenapa menyebutnya dengan dan? Dan sama atau beda tak kira-kira? Beda. Saya dan Pak Lurah pergi ke pasar. Berarti apa? Yang ke pasar berapa orang? Saya atau Pak Lurah ke pasar, yang ke pasar berapa orang? Satu. Berarti huruf wau itu dan itu melengketkan, tidak bisa dipisahkan. Berarti ayat ini kalau kita terjemahkan secara bebas dan terus, dan sembahlah aku Allah dan jangan aku Allah dipersekutukan dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti menyembah Allah ini wajib. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun menjadi wajib. Dan apa? Berbaik kepada orang tua juga apa? Kalau ada orang yang milih, aku tak menyembah Allah dengan apa? Selain yang fardu, sholat sunnahku 1000 rakaat. Aku tak menyembah Allah dengan apa? Puasanya apa? Puasa Ramadan dan dahar. Sepanjang tahun puasa kecuali hari yang dilakukan oleh Allah. Aku menyembah Allah dengan apa? Setiap hari aku khatam Quran setiap hari. Aku tak menyembah Allah lewat sedekah. Setiap hari 100 juta aku sedekah. Prolong ini. Aku mau mengerjakan pekerjaan apa? Aku ahli tauhid. Tidak mau menyembah kecuali kepada Allah. Kira-kira orang seperti ini istimewa nggak kira-kira? Wis sholat fardu dikerjakan, sunnahnya 1000 rakaat. Khatam Quran setiap hari. Sedekahnya 100 juta sehari. Istimewa bukan kira-kira? Haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Ono orang-orang seperti kira-kira. Seandainya ada, maka pahalanya harus bingung malaikat datangnya. Dia ahli tauhid. Setelah balik dari masjid, ketemu orang tua
ngomongin nyelekit, apa buat aku kesel, no kerjain dewe. Berarti dia telah melanggar wak yang ketiga, tidak berbuat baik kepada orang. Kalau ini dia lakukan, sholatnya begitu banyak rakaatnya, sedekahnya begitu banyak, ahli tauhid, tapi kalau di rumah bikin nangis orang tua, tidak patuh sama orang tua, tidak diluarin sama orang tua, maka dia lupa. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik pada orang tua. Padahal ini perintah wajib. Kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Maka Kanjeng Nabi mengatakan, salasun yang fal mahuna amalun. Maka ada 3 amal yang kalau dia mengerjakan tersebut, maka amal-amalnya ini orang gunani, orang berguna. Apa salah satu di antaranya itu? Aku liwalidayhi, yaitu wani maring orang tua loro. Wani maring orang tua loro. Nanti apa? Kalau seandainya ada orang yang tadi yang saya sebutkan, sholat fardu ditambah sholat sunnahnya 1000 rakaat, Qur'annya setiap hari khatam, sedekahnya 100 juta, umrohnya setiap bulan, haji setiap tahun, begitu ketemu orang tuanya nyelekit ngomongannya, maka pahala fardu sunnahnya, pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya, entek. La yang kamu makan amalnya. Sekarang mari kita tanya dalam hati kita sendiri, pernah nggak awak dewi bikin nangis wong tua awak dewi? Pernah nggak awak dewi ini bikin susah orang tuanya awak dewi? Dan ini waktu yang terakhir fardu. Berbuat baik kepada orang tua ini fardu. Sekarang awak dewi sebagai orang tua sudah. Awak dewi sebagai orang tua, kita rata-rata sudah punya anak. Pernah nggak suatu saat anak kita berbuat sesuatu, berucap sesuatu sama kita sebagai orang tua, awak dewi ini hatinya roh banget. Pernah nggak gara-gara? Pernah nggak kita dilarang hati sama orang anak kita? Pernah nggak gara-gara? Nah, itu nasib anak kita ini walaupun sujud sampai batuk lecet, apa? Nah, tidak digunani. Tidak digunani apa amal yang kita coba kita lihat. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak berbaik kepada orang tua, maka disebutkan riwayat dari 10 zunubi yu'akhirullahu min ma yasha' ila yaumil qiyamah. Di awal hadis tersebut Kanjeng Nabi mengatakan, seluruh amal sholat, seluruh dosa-dosa yang diperbuat di dunia ini, semuanya dihisab nanti hari kiamat. Semua macam dosa. Illa uquqil walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjilu fil hayati qabla al-mamat. Maka satu dosa ini, yaitu berani sama orang tua, maka dosanya akan dicicil di dunia. Siksanya Allah ini kan dicicil di dunia sebelum meninggal. Jadi kalau ada orang yang berani sama orang tua, ya, maka dipastikan uripnya ora enak. Seandainya sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Kalau dia berkeluarga, keluarganya berantakan. Kalau dia dagang, dagangnya hancur-hancuran. Kenapa? Karena dia berani sama orang tua. Saya dulu pernah punya tamu orang sugih, tapi bangkrut. Dia tanya, Pak Majid, ini wiridnya apa supaya saya kembali pulih? Setelah saya ngobrol, saya nggak kasih tahu doanya apa. Ternyata dia berani sama orang tua. Nah ini uangnya. Jadi wiridnya apa? Yang paling bagus, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma. Nah itu. Nah itu dia. Ini yang dia tidak lupakan. Jadi orang yang berani sama orang tua dipastikan uripnya di dunia semua orang enak. Kenapa? Karena dia sudah melanggar perintahnya Allah yang tidak bersyukur. Lalu berikutnya, baru abangkum tak baru abnaukum. Yaitu apa? Hanya ini mengatakan apa? Kalau kamu berani sama orang tua kamu, maka besok akan gentan diwaneni sama anaknya. Kalau bahasa Jawanya pulang. Kalau anak kita sekarang berani sama kita, jangan nyalakan anak kita dulu kita wangi ya sama. Nah ini. Lalu berikutnya disebutkan riwayat hadis, orang yang berani sama orang tua, salasun haramallahu alaihimul jannah. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Ada 3 orang golongan yang besok diharamkan dari masuk surga. Siapa? Salah satu dari 3 disebutkan aku liwalidayhi, yaitu orang yang berani sama orang tua. Coba lihat. Orang kalau sudah berani sama orang tua, ini yang satu apa? Amalnya digusar. Yang kedua apa? Siksanya sudah dicicil di dunia sebelum di akhirat. Yang ketiga apa?
Diwan ini ganti sama anak itu. Yang keempat apa? Diharamkan melebu. Ono sing enak ora kira-kira. Satu aja orang dia satu. Sehingga seandainya kalau kita pernah menyakitkan hati orang tua, tapi orang tua kita sekarang masih hidup, lucu. Kenapa? Kita masih bisa minta ampun sama orang tua, masih bisa dengar sendiri. Dulu saya pernah nyakitkan ibu, pernah begini dan sebagainya. Hari ini saya minta ridhomu ya Bu, halalkan air susumu ya Bu, halalkan keringatmu ya Pak. Ampuni saya Pak. Kalau orang tua kita mengatakan, nah aku ridho, aku halalkan semuanya. Maka kalau kita mendengar kalimat itu, ridho maka Allah kembali meridhoi. Lalu kalau pertanyaannya, bagaimana kalau dulu kita pernah menyakitkan orang tua, tapi orang tua kita udah gak bisa ditanya lagi, alias orang tua kita sudah ada di alam barzakh, alias orang tua kita sudah di alam barzakh. Kalau ini sudah terjadi, maka kanjeng Nabi bersabda dalam satu riwayat hadis, innar rajulu yamutu walidahu aw ahaduma. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang di mana orang tuanya, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya ini sudah meninggal dunia. Innahu la'akun lahuma. Tetapi waktu dia meninggal dunia orang tuanya, yaitu dia ini dalam keadaan durhaka. Orang tuanya masih sakit hati, belum sempat minta maaf, belum sempat dimaafkan. Fala tazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma. Tapi anak yang durhaka tersebut obatan nasuh. Dia selalu apa yang dilakukan? Selalu mengirim doa untuk orang tuanya, selalu mengistighfari doanya, mengistighfari kedua orang tua. Terus menerus istiqomah, terus menerus sebagai penembus rasa dosanya. Hatta taktubuhu barran, sehingga suatu saat Allah menyebut dia sebagai orang yang bertakwa. Berarti apa? Tugas kita sekarang, kalau dulu kita pernah menyakiti orang tua kita, dulu pernah kita membuat orang tua kita sakit, susah, sedih karena memikirkan kita. Kalau orang tua kita masih hidup, segera minta ridhonya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apa tugas kita? Selalu mendoakan orang tua, selalu mengistighfari dosa orang tua. Dan rangkaian amaliyah ini mendoakan orang tua, mengistighfari dosa orang tua, itu ada di mana? Di amaliyahnya Yasin dan Tahlil. Sehingga acara Yasin dan Tahlil sendiri jangan sampai sekali-kali kita tinggalkan. Karena amalan ini menjadi amalan penebus dosa kita kepada orang tua. Tapi amalan Yasin dan Tahlil ini saya akan tanya sama jenengan. Yasin dan Tahlil ini amalannya istimewa apa istimewa? Istimewa apa istimewa? Salah. Bahe istimewa. Apa? Bahe istimewa. Kenapa? Karena kalau kita sempat wani sama orang tua, amal kita habis. Tidak punya apa-apa. Waktu ditimbang di lisan, tidak ada amal kita. Walaupun kita sholat 1000 rakaat, karena dibusa sama Allah. Tapi kalau kita dapat ridhonya orang tua, maka Allah kembali ridho, dikembalikan ke beramal. Berarti caranya kita supaya mendapatkan ridho kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apa? Selalu berdoa untuk orang tua, selalu mengistighfari dosa orang tua. Kirim doa, mengistighfari dosa orang tua kita. Tapi acara Yasin dan Tahlil ini, mohon maaf, saya ulangi, dimat ucapan saya. Acara Yasin dan Tahlil ini punya satu kelemahan. Apa kelemahannya? Orang yang datang acara Yasin dan Tahlil, kelemahannya apa? Biasanya sing teko semua mbah-mbah kok. Anak-anak yang sing teko 18 tahun, 20 tahun dari teko. Sing teko mbah-mbah kok. Berarti apa? Periksa anak kita yang sudah sarjana, yang sudah lulus SMA, tanya, dengan bahasa Inggrisnya cicus. Coba bapak mau ngetes, anakku bisa nggak hafal doa tahlil? Coba tes. Ini jangan main-main loh. Jangan dianggap seperti itu. Anak kita yang lulus SMA, sarjana, tes, suruh mimpin doa tahlil bisa nggak?
Allahumma taqabbal awsil sawaba minal Qur'anil Azim wa mahayana wa sahlan wa safran salina ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyatan wasilah wa rahmatan lil wa barakatan samira khususan sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdul wanita mahal sebabnya sebutin fulan anak kita yang lulus SMA, yang dokter, yang sarjana, tes bisa nggak baca doa tahlil tersebut? Kalau nggak bisa, nangis jenengan. Kenapa? Besok meninggal dunia nggak ada yang bacain doa tahlil kepada kita. Mana enggak? Sopo tetap iya pikun dino. Setelah itu lali. Nggak bisa. Nah sekarang kelemahannya kita punya anak-anak yang sudah sarjana, itu nggak ada yang hafal doa tahlil. Saya tanya di sini ada mujahadah tahlilan nggak? Yang mimpin 50 tahun ke atas atau 20 tahun ke bawah? 50 tahun ke atas. Nah, ini. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mau ngajak majelis biru walidain. Ada nggak kira-kira kalau di sini Yasin tahlil anak remaja datang, ada nggak kira-kira? Banyak. Alhamdulillah. Oh, masalah istimewa. Saya dulu pernah kalau di Magelang ini saya kadang-kadang dipanggil untuk acara biru walidain untuk isi ceramah, ya tausiah. Waktu itu setiap saya datang ini yang datang cuma Mbak Parman, Mbak Ejo, Mbak Suratman semua. Anak-anak nggak ada semua. Setiap tempat, tapi suatu saat saya datang, begitu pulang karena tempatnya sempit, saya pakai sepeda motor lewat gang, lebih sempit dari ini. Ternyata saya alhamdulillah, ternyata saya suudon. Ternyata di sampingnya tempat orang tersebut ada pos hansip. Itu anak-anak remaja yasinannya di situ, beda tempat. Masya Allah, di samping pos hansip. Begitu saya lewat, saya sudah mesem, tapi saya begitu nengok, loh kok kitabnya beda? Kitabnya ini kuning, kalau bulan siji orang dulu. Nah duduknya bukan begini, duduknya ini. Diam. Bapak-bapak tahlilan yasinan, anaknya. Besok kalau orang tuanya seperti itu, begitu misalnya di kuburan dikasih kartu domino jenengan, sing rugi siapa kira-kira? Sing rugi siapa kira-kira? Bapak, maka dari itu Pak, sepulang pengajian ini terapkan ajaran Kanjeng Nabi yang wajib ini Pak, anak panjenengan tuku ke yasinan. Piro toh? 10.000 toh? Ya. Pendak badal sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, suruh baca. Anak sekarang cerdas. Suruh baca sehingga besok pas riyoyo, pas jenengan ziarah ke bapak ibu jenengan atau mbah karena jenengan suruh mimpin. Ayo mimpin tahlil. Jenengan rumu kemauan. Begitu dia bisa baca tahlil, summa ila ruh, maka begitu disebut nama bapak ibu jenengan, mbah jenengan pasti nangis. Kenapa? Satu saat nama saya yang disebut, tapi aku nangis senang karena Pak sudah bisa. Kalau kita punya alasan, aku rasa sanggup untuk ke Yasin 10.000, padahal kita bisa tutup ke 2 juta handphone anak kita. Yasin gak punya, bayang deh. Doa tahlil orang pisau, bayang deh. Bikin modern, ini perkara darurat. Sehingga saya menyarankan pada pengajian ini, besok wayahe jatane biru walidain sing mimpin genti. Sopo wajibkan anak-anak tersebut untuk pimpin. Walaupun mocok. Anaknya ini pimpin, anaknya ini supaya Pak wanita pimpin. Supaya Pak maksa untuk ngapalke. Biarin salah-salah sini orang pokok. Orang dia dibaca nasab dibaca wafat, orang pokok sudah sementing maknanya. Tidak apa sudah, sementing berani tampil sehingga dia perlu persiapan. Kalau persiapan supaya di sini kan paling nengok mau ojo. Nah ini ingat ya, besok awak dewi ini butuh apa? Didoakan oleh siapa? Anak kita. Bahkan dalam hukum fikih, kalau kita meninggal dunia, siapa yang paling afdol imam sholat jenazah kita? Siapa yang paling afdol? Anak yang bekerja paling prioritas. Kenapa? Karena doanya lebih besar, doanya lebih tenang. Sekarang permasalahannya kalau kita meninggal dunia, apakah anak putra kita siap jadi imam sholat jenazah kita? Alhamdulillah. Ya, itu pertanyaannya. Berarti apa? Ingat. Pengajian kali ini apa? Besok
Pastikan kita bisa menjawab pertanyaan tubuh dengan apa? Mengamalkan, mencari tahu apa-apa saja perintah Kanjeng Nabi diamalkan dalam kehidupan kita sendiri sehari. Salah satu perintah Kanjeng Nabi tersebut ada yang fardu. Apa yang fardu tersebut? Yang berhubungan dengan birwa. Maka dari itu, sekali lagi saya mengulangi untuk menasihati diri saya sendiri, pastikan anak kita ini sekarang sudah bisa untuk memimpin baca doa birru, karena akan membuat keberuntungan untuk anak itu sendiri dan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum itu ada yang mau tanya. Tadi. Tentang itu. Ya gimana? Ini anak supaya sholat. Ya, masuk. Ini pertanyaan yang besar. Pertanyaan bagaimana? Bagaimana cara kita membangunkan anak kita untuk sholat tahajud? Untuk sholat tahajud. Ada cerita. Kota Tarim. Kota Tarim ini adalah kota sejuta wali, di mana mbah-mbah wali Songo lahirnya di sana. Ya, di pemakam Zambal ada. Di kota Tarim ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Yaitu suami istri kalau sudah punya anak, hatta walaupun umur 2 tahun bisa apa? Sudah mulai 2 tahun, kalau suami dan istri tersebut bangun untuk tahajud, katakan jam subuhnya jam 4, katakan dia ini bangun jam 2 malam atau jam 3 malam. Begitu dia bangun, anak yang bayi itu dibangunin. Ditanya, ya Fulan, ya Syekh, kenapa anak kamu 2 tahun kok dibangunin? Setiap hari, kenapa? Buat membiasakan bangun. Lalu setelah berjalan berbulan, namanya anak ya, dibangunin kan cuma main, dari jalan dia ada. Gak apa-apa, jadi tidur loh. Bangun biasa. Lalu setelah itu apa? Setelah bangun, karena dia mau yang diajak main, ibunya lagi baca Quran, akhirnya dia itu duduk pura-pura baca. Yang disambangi bapaknya juga sering sholat tahajud, dia apa? Pura-pura sujud. Sehingga setelah 4 tahun, 5 tahun bangun itu tidak masalah, gampang. Karena dari bayi sudah dibangunin untuk bangun. Saya dulu pernah ngisi ngaji di anak SD. Saya tanya, panggil 2 orang sini, 3 ini. Tadi sholat subuhnya jam berapa? Saya tanya. Jam 5, kan sudah telat, waktu magang sekali. Oh bagus. Tahajud nggak? Enggak, bangunnya jam 5. Satu lagi tanya, sholat subuhnya jam berapa? 6:30. Oh sekarang sih, kenapa 6:30? Bapak saya bangun 6:30. Lagi. Kenapa? Anak ini adalah meneladani. Ibu Allah kan boleh selesai isul. Anak ini menyontoh yang baik. Siapa yang dicontoh? Yang di rumah. Berarti kalau kita mau anak kita menjadi ahli tahajud, pastikan kita sebagai bapak dan ibunya juga sebagai ahli tahajud. Qobis anil muqim sholati wa min jurati robbana wa taqabbal doa itu dibaca Ibrahim 40 sebelum sholat. Itu dibaca setiap sebelum sholat, baca surat Ibrahim yang 40. Salah satu doanya itu. Tapi amaliyahnya apa? Jadikan kita menjadi suri tauladan dari Allah. Banyak pembahasannya. Seperti itu Pak. Ya. Ada yang mau ditanya yang lain silakan. Ada yang tanya? Ada? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Pokok silakan Pak Dinan kalau ada yang bulan-bulan kematian mau kenal. Ya, rumah saya di Perumahan Armada, samping rumah sakit di Wakitari di Bogor Mepah di Masjid Al-Mahdi. Ya, di situ saya mohon maaf minta tambah doa, bikin pondok kecil-kecilan, ada pondok Al-Mahdi namanya. Ya, kebetulan pondok tersebut saya dirikan untuk sambil weekend, 1 minggu. Pelajarannya apa? Cuma khusus fikih sholat. Supaya sholatnya ini sah dulu secara hukum. Karena saya memperhatikan di masyarakat dan mana pun yang namanya sholat ina awal amal yuasa mobil abu yang amal sholat tuh besok yang bisa pertama kali sholat ini ternyata ya Allah kita ini sholatnya bubar orang-orang sebagai salah satu contoh tambahnya. Ada sekarang ini sholat ini salah satu syaratnya sholat ini kan harus bebas dari najis saja kan? Kalau bawa najis, baik najis kecil, sedang atau besar, nggak sah karena kita bawa najis.
Sekarang ini laki-laki banyak yang sholatnya ini walaupun berjamaah awal waktu, sholatnya nggak sah secara hukum syariat. Kenapa? Bawa najis. Kok bisa bawa najis? Karena pipisnya salah. Laki-laki ini dalam hukum fikih, kalau pipis ini, ya, ini pipisnya kajian Nabi ini apa? Dalam keadaan jongkok seperti ini. Setelah pipis, istibro. Istibronya apa? Membuang sisa pipis supaya sempurna. Bagaimana istibronya? Setelah pipis, ditekan. Sehingga mohon maaf, kalau ini kepala kemaluan laki-laki, maka orang yang ini keluar. Setelah itu apa? Agak diurut sedikit. Setelah itu apa? Disiram air suci sucikan. Kalau tidak pakai istibro, laki-laki itu biasanya pipisnya apa? Sulit untuk duduk karena udah kebiasaan berdiri. Saya sering kalau misalnya pergi kemana-mana di WC umum atau di masjid ya, laki-laki itu sudah tidak jongkok, pipisnya apa? Berdiri. Sudah berdiri tidak pakai istibro, yang dilakukan apa? Paling begini loh. Lalu kadang-kadang udah tidak istibro, cuma digoyang, ambil air, helmnya bilang biru. Kita melebar najisnya. Lalu kalau dia tidak istibro, dia pakai celana dalam. Kira-kira sisa pipisnya meresap ke celana dalam nggak kira-kira? Bahkan orang haji tawaf ifadah kan rukun. Lah haji kencing ngadeg. Berarti kain ihramnya karena sisa pipis. Ifadah tawaf rukun. Haji dalam tawaf ifadah kan seperti kedudukan sholat harus bebas najis. Sehingga dia tawaf ifadah dalam keadaan membawa najis. Hajinya kira-kira mabur atau marduk gara-gara tetes pipis. Nah, ini hal-hal ini yang dikaji di Ponpes Al-Mahdi Sabtu Minggu. Monggo silakan kalau yang mau ngirim anak, putra atau dengan sendiri silakan ngaji tentang babakan fikih. Saya bahas dari kitab Syafina, ada syarahnya, Fathul Mu'in dan sebagainya ya. Ada kitab-kitab lain yang terkait untuk mendandani hal-hal seperti itu. Dan banyak sekali. Satu lagi. Salah satu yang membatalkan sholat itu rukun fikih. Rukun fikih itu apa? Rukun gerakan. Yaitu apa? Kadang-kadang sholat kita tidak tumakninah. Padahal tumakninah ini ada 4 perkara. Ya, ruku, tumakninah tu fihi, tidak tumakninah tu fihi. Sajadatain, sujud 2 sujud tidak tumakninah fihi, duduk jurus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud tumakninah tu fihi. Kadang-kadang sholat kita ini tidak tumakninah. Tumakninah ini ada 4 perkara. Pertama apa? Ruku tumakninah. Tumakninah itu apa? Sukutun badal harokah. Diam pada tempatnya seolah-olah satu harakah, seolah mengucapkan seperti ini tumakninah. Kalau kita ruku ya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah ini tumakninah. Kadang-kadang kita dapetin rukunya ini tidak tumakninah. Seperti walaupun lama kalau tidak tumakninah batal sholatnya. Seperti ini yang tidak tumakninah. Allahu Akbar. Ini batal. Lalu intinya tidak tumakninah. Intinya seperti ini yang tidak tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang ada anak laki-laki bukan cuma itu saja. Kadang-kadang baru belajar pakai sabu, takutnya melontrok. Sami Allahu liman hamidah. Ini batal. Ya, banyak sekali yang terkait di sini. Belum lagi ada yang namanya fikih sholat berjamaah. Ya, belum lagi ada kaidah ma yatimul wajib ila bihi fa wajibun. Ada yang paham enggak ini kaidahnya? Ma yatimul wajib ila bihi fa wajibun. Ada yang paham enggak? Ma yatimul wajib ila bihi fa wajibun. Apa-apa saja untuk yang menyempurnakan yang fardu, maka hukumnya menjadi fardu. Saya ulangi, ma yatimul wajib ila bihi fa wajibun. Apa-apa saja untuk menyempurnakan yang fardu, maka hukumnya menjadi fardu. Berarti apa? Coba lihat kita berwudu. Wudu itu wajibnya di mana toh? Pertama, ya saya langsung fardu saja ya. Pertama wudu ini seperti ini. Coba lihat. Ya.
Foto-foto kami kami. Ya, untuk ini coba lihat. Pertama ya, kita ini sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanan dulu. Ini kan tasbih. Lalu kita ambil ketika kubur, kalau istintak atau istinsa. Fardu pertama itu apa? Kita mau mengambil air dengannya. Lalu kita membasuh muka. Ini fardu muka itu apa? Membasuh air muka 3 basuhan. Basuhan pertama dibarengi dengan niat. Ya, niatnya apa? Itu kedua, ya. Nah, apa? Yaitu ini apa? Mayatimul wajib bila bifa wajib. Berarti apa? Untuk sempurna yang wajib, menyempurnakan yang wajib, punya wajib. Yang dibasuh kan wajah. Nah, berarti apa? Yang dibasuh bukan cuma wajah. Yaitu apa? Harus dilebihkan. Berarti apa? Mohon maaf. Ini saya ini kan wajah itu apa? Batas tubuhnya rambut ke bawah, telinga ke depan kiri kanan, dagu ke atas. Berarti kalau membasuh tidak boleh hanya pas wajah, harus dilebihkan. Sebagian rambut kena, sebagian telinga kena, di bawah dagu kena. Jadi bagaimana membasuhnya? Coba lihat ya, lihat ini. Sebagian atas kena, telinga kena, dan di bawah dagu kena. Lihat, saya ulang ya. Lihat ini. Kita ini bolong-bolong seperti itu. Kadang-kadang kita berdua aja bagaimana kok? Nah kalau ini nggak kena, kenapa? Kalau dia nggak sah, mungkin nggak sah. Lalu tangan yang apa dulu? Tangan ini apa? Mayatimul wajib melebihi bawah wajib. Yaitu bagian ujung gerigi sampai situ. Tapi bukan sampai ujung situ. Mayatimul wajib melebihi bawah wajib. Berarti apa? Di atas situ. Jadi ambil air di atas situ. Nah, dulu saya pernah melihat ada orang di samping saya. Dia turun dari kereta di musola stasiun kereta pakai jaket seperti ini. Wudunya bagaimana? Di bawah situ. Berarti ini tidak pernah di atas itu ya. Wudunya tidak sah, akhirnya apa? Sholatnya tidak sah. Nah, bahkan kalau kita wudhu ya, kalau kita tidak wudhunya kan tidak seperti ini, toh? Ya, tidak dia tarik ke atas. Kita paling sering wudhu bagaimana? Begini, seperti mulut apa? Lalu apa lagi yang perlu diperhatikan? Yaitu apa? Kaki. Kaki ini apa? Itu di atas polok. Ya, ini di sela-sela, di atas polok ditarik sampai setengah betis. Kenapa? Yatimul wajib bila bifa wajibun. Kadang-kadang kalau kita kaki kelemahannya apa? Kaki kita cuma gini kok. Kasih ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang dari hukum fikih banyak yang dilalaikan. Apalagi ini sholat. Ya, berarti apa? Kalau sholat ini tidak sah, salah sahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, konsekuensinya apa? Seperti dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, apa bahayanya orang yang meninggalkan sholat? Mantarofa sholat wahidah, muta'amidah. Barang siapa meninggalkan sholat sengaja, ya, 1 kali saja, kutiba semua ala binar, labu atau benar, maka nama orang tersebut pasti dicatat di neraka, pasti dia menurut. Siapa orang tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Akan dianggap meninggalkan sholat sengaja kalau dia sholatnya tidak. Maka dari itu mari jenengan bikin majelis fikih sholat. Itu perlu dikaji, ya, perlu dikaji. Beli kitab Safinah, Rp25.000, dibahas. Kalau syukur-syukur ada syaratnya, jadi bisa dijelaskan. Seperti itu. Kenapa? Sholat ini banyak yang tidak diperhatikan. Coba ibu-ibu, kalau batasan aurat paham? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, maka aurat perempuan ini dibagi 2, di dalam sholat sama di luar sholat. Kalau di dalam sholat apa? Yang boleh kelihatan wajah sama epek-epek. Tapi mayatimul wajib tidak wajib. Ingat. Saya ini oleh buat ibu-ibu. Ibu-ibu sholat rata-rata buka aurat. Kenapa? Karena lupa kaidah mayatimul wajib tidak wajib. Dia itu apa? Wajah itu harus ditutup. Yang menutup wajah itu berapa? Rambut ini harus tutupnya ini harus turun sedikit. Pakai apa namanya? Pasman dulu. Telinganya harus ditarik ke kiri kanan. Lalu apa? Janggutnya ini itu nggak boleh kelihatan, harus ditarik.
Ditarik. Mana ada yang coba ibu ditarik. Nah, coba ibu ini yang ini, coba jangan pakai gini coba. Coba jangan tarik, yang ini loh. Enggak yang sebelahnya pakai itu. Yang kan bisa tarik. Yang tarik ditarik gini. Tarik. Nggak bisa ini. Mbaknya itu. Mbak coba mbak ditarik gini. Mbaknya ini. Yang ini. Nah yang ini loh. Yang coba tarik gini. Tarik gini. Tarik terus. Mbak. Terus tarik segini mbak. Kurang tarik. Terus segini. Tutup segini. Terus coba pokok situ. Coba mbaknya begini. Mbaknya coba dulu. Coba lihat, dia kasih tahu. Coba tengok kiri kanan dan. Coba kanan lihat. Balik badan mbaknya. Lihat mbaknya. Ya, paham ya? Nah ini kaidah majalimul wajib tidak lima wajib loh. Nah sekarang kalau udah ngajak putri, ibu-ibu sholat, kira-kira nutup rukuknya ini dalam sholat ini apa ini kira-kira? Ini apa ini kira-kira? Dagunya kelihatan. Berarti kalau dagunya kelihatan apa? Membuka Allah. Kalau membuka aurat melanggar salah satu situ aurat. Membuka aurat kalau membuka aurat dari sholatnya agak seperti itu. Ya, jadi cuma tambahan sedikit apa? Hari kita teladani sholat Muhammad yaitu sholatnya cara macam dengan apa? Belajar fikih sholat. Allah mau silakan. Di sini banyak kiai ya, yang alim, banyak punya alimah ya untuk membahas kajian fikih. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup akhirnya, tadi sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita. Agar kita mengamalkan hadis Nabi tersebut, yaitu supaya apa? Supaya kita ini jangan oleh anak yang berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari segi dan amin alhamdulillah majid. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad bi syai'in rahmatil ada nama fi imillah. Salatan wa salaman daimain dan kan asli wa firman zulman wa walidaina. Allahumma firman zulman wa walidaina wa lana haqqun alaina. Allahumma firman ala sayyidina Muhammad wa salli sayyidina Muhammad. Allahumma farik an umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ahdi sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal awsil as-sabab min al-Qur'anil adim wa mahalana wa sabbana astaghfirna wa salina ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan sabilah khususan sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa sayyidina Muhajir dan bayi aman bisa sayyidina Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi summa Habib Rahman Sekal Husri wa Afrah summa Habib Umar bin Abdul Rahman atas Musyarif Faras summa Habib Umar Mutar bin Sekal Habib Tal bin Akbar itu summa Habib Talhadas Sayyid Walati Salim Afrah summa Syekh Abdul Qadir Jani bin Syekh Abdul Qadir Salim summa Habib Ali bin Muhammad bin Syekh Abdul Qadir Wafrah summa Al-Awliya Tisah Abdul Qadir Makan Syekh khususan Habib Musim bin Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Habib Ahmad Habib Hasan bin Muhammad Hadas Habib Tayyib Rasulullah Wafrah summa Habib Muhammad bin Hasan Aidul Habib Musim bin Segaf Rasulullah Wafrah summa Walikum Muhammadin Walikum summa Ruhul Arwah Al-Marhum wal Al-Marhumah dan sedoyo guru-guru kita sedaya, saudara-saudari kita sedaya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma ajrahum qabrahum rawdatan min rajina. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad Rasulullah. Allahumma anzilhum rahmah wal maghfirah. Allahumma anzilhum rahmah wal maghfirah. Allahumma anzilhum rahmah wal maghfirah. Allahumma salli min hayyin wa sallam min abdika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadaka salih wa na'udzu bika min masajan min abdika wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadaka salih wa marzuqna nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad dan haram sallallahu sayyidina Muhammad dan ma huwa ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Allahumma dina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama-sama, kita cermati semuanya isi. Jadi tinggal bagaimana kita menyerap apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita mendapatkan manfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Bapak Ibu sekalian, tolong sabar dulu, kita tutup dengan doa. Tolong sabar dulu, jangan dulu pulang, supaya masalah selesai dengan baik. Pada yang saya hormati Ustaz Muslim untuk menutup doa. Ayo Ustaz. Sedikit doa penutup. Ustaz Muslim ini adalah pengurus DMI Kebun Jeruk kalau nggak salah, Ustaz, Dewan Masjid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanaka la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa lakal hamdu wa lakal hamdu. Allahumma sholli salatan karimatan wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa tabil hawaii wa bina bil hawaii wa sunna khawatir wa yustasqal kamal bi wajhi karim wa ala bil wasfi bil hamdulillah tasbihu bil ma'lumillah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarri wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarri wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarri wal nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan dibacaannya doa penutup oleh Ustaz Muslim, seluruh rangkaian acara kita malam ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara pasti banyak kesalahan, mohon dikurangi maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.